kali ini langkahnya kita berdoa terlebih berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada Edith. Baiklah, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat semuanya ya hari ini. Semangat Bu. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya nih, kan kita belum kenalin satu sama lainnya. Dan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, betul sekali Ananda. Nah, baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Elviani, biasa Ibu dipanggil Ibu Elvi. Nah, di sini Ibu adalah guru bimbingan dan konseling. Ada yang tahu nggak itu guru apa? Guru apa? Guru BK Bu. Guru BK. Ini tadi mau bilang apa? Ya sama. Sama ya, ya. Bu yang suka bahasa Indonesia. Bukan ya. Oke. Baiklah anak-anak semua. Ini kan anak-anak semua ini pada beda-beda kelasnya. Jadi ada yang Ibu sudah tahu dan ada juga yang belum Ibu tahu nih. Nah, boleh Ananda semua memperkenalkan diri Ananda dari namanya dan cita-citanya. Oke, siapa nih yang mau memperkenalkan namanya terlebih dahulu? Oke, silakan Ananda. Baik Bu. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, namaku Yudhita Sari, biasa dipanggil Kita. Aku cita-citanya pengen jadi guru kayak ibu guru BK. Oke, kita Boleh ya. ya? Boleh. Boleh nggak dipanggil Yudhita? Nggak Oke. boleh. Nggak boleh. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang mau memperkenalkan dirinya? Oke, silakan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Devi Nurhati, biasa dipanggil Devi. Hai, Devi. Cita aku mau menjadi dokter Dan juga bukan ya. Amin. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Oke, silakan Edith. Halo guys. Halo. Perkenalkan, nama saya Edith Sudasari, panggilannya Edith. Hai. Hai. Cita-cita saya menjadi profesor. Selanjutnya siapa lagi? Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sisatu Aulia, biasa dipanggil Aul. Hai. Hai Aul. Cita-cita saya pengen jadi guru ibu. Jadi guru. Jadi guru apa? Bahasa Indonesia ibu. Di bahasa Indonesia ya. Oke. Amin. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu, Oke, silakan. perkenalkan nama saya Galau Putri Fadila, biasa dipanggil Galwa. Halo. Cita-cita saya menjadi pengacara Bu. Jadi pengacara ya. Keren. Oke, gua lagi nih siapa lagi? Saya dulu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Afdal Nayari Sultani, biasa dipanggil Afdal, dan cita-cita saya ingin menjadi perawat. Bu. Jadi perawat. Nah, terakhir nih silakan. Perkenalkan nama saya Rizky Maharani, biasa dipanggil Rani. Saya cita-citanya pengen menjadi chef. Oke, semuanya sudah saling kenal ya. Nah, ini mau tes nih. Yuvita, ingat nggak tadi cita-cita Rani mau jadi apa? Jadi chef. Bu. Jadi chef. Kalau Rani ingat nggak tadi cita-cita si Yuvita? Menjadi guru BK. Oke, kalau Aus ingat nggak cita-cita awal mau jadi apa? Ingat Bu, Nah. aku pengen jadi pengacara ibu. Jadi pengacara ya. Nah, semuanya sudah saling kenal. Oke. Baiklah Anda semua, apakah Anda semua sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok atau ini yang perdana Anda lakukan? Perdana. Semuanya ya? Ya. Oke. Baiklah, Ibu akan jelaskan dulu konseling kelompok itu apa. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dimana nanti semua Anda boleh menceritakan permasalahan yang Anda rasakan saat ini, dan ini dilakukan secara berkelompok. Jadi Anda boleh menceritakan masalah apapun yang Anda rasakan, baik dari masalah pribadi, belajar, sosial
sosial maupun karir Anda ke depannya. Oke, paham? Paham, Ibu. Paham ya. Nah, di sini Ananda boleh menceritakan apapun tadi. Nah, di sini terdapat akses kerahasiaan. Jadi nanti Ananda bercerita tentang masalah Anda yang Ananda rasakan semuanya, Ibu akan menjaga rahasia yang telah Anda ceritakan. Nah, Ibu harap juga Ananda semua nanti kalau misalnya ada teman yang bercerita harus menjaga rahasia teman-temannya juga ya. Baik, Bu. Nah, hanya di konseling kelompok ini saja, hanya di kegiatan hari ini aja masalah itu terdengar, tidak boleh di luar konseling ini ya. Baik, Ibu. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Ananda saat melakukan konseling kelompok bersama Ibu hari ini itu atas kemauan Anda sendiri atau gimana? Atau kesukarelaan Anda sendiri kak? Sukarela, Bu. Sukarela ya semuanya. Nah, di sini Ibu harap juga Ananda semua harus terbuka bercerita kepada Ibu tanpa harus ada ditutup-tutupi. Oke? Oke. Baiklah Ananda semua, apakah Ananda sudah tahu nih gunanya kita duduk melingkar seperti ini? Ada yang tahu nggak? Oke, silakan Devi. Ibu, kita duduk melingkar kayak gini supaya lebih fokus. Betul. Oke, silakan Elin. Supaya duduk melingkar agar Gunanya duduk melingkar. gunanya duduk melingkar ini, Bu, agar komunikasi kita terbuka dan saling menghargai. Oke, betul juga ya. Ya, oke kita. Biar kelihatan semua wajahnya, bersinar. Oke. Yang Anda katakan semua itu sudah benar ya, bahwasanya guna duduk melingkar ini adalah untuk menjalinkan silaturahmi kita lebih dekat. Nah, nanti kalau Anda satu sama lain cerita itu lebih terdengar gitu. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, apakah Ananda sudah siap nih untuk menceritakan masalah yang Ananda rasakan semuanya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, baiklah Ananda semua, Ibu harap nanti di saat temannya bercerita, mohon didengarkan ya. Ya, Bu. Nah, siapa nih yang mau menceritakan masalahnya yang pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Yukita. Masalah yang saya alami akhir-akhir ini, Bu, saya merasa insecure karena sering diejek sama orang sekelas, kadang orang luar kelas pun juga ada. Oke, masalahnya selalu diejek ya. Iya. Oke, siapa lagi nih yang mau menceritakan masalahnya? Oke, Aul dulu ya. Saya sudah dikasih waktu Ibu. Ya, terus sudah saya banyak yang ikut karena saya sama lain. Oke, sering tidak bisa mengatur waktu dengan baik ya. Oke, siapa lagi? Oke, silakan lagi. Saya itu sedang ada masalah. Saya susah Bu menolak ajakan teman-teman itu bukannya kayak padahal saya sibuk untuk ada kegiatan lain, tapi kalau misalnya teman meminta temankan kegiatan apa itu jadi kayak saya nggak enak nolaknya gitu. Oke, Ani sudah menolak ajakan temannya. Oke, siapa lagi nih? Saya, Bu. Oke, silakan Afda. Saya tadi sama kayak awal, Bu. Saya sudah dengan waktu karena akademik juga kayak banyak kegiatan gitu, Bu. Dan saya juga ikut dengan akademiknya juga, Bu. Jadi kayak susah gitu mengatur waktu antara akademik dan juga akademiknya, Bu. Oke, bisa mengatur waktu ya karena banyak mengikuti kegiatan. Oke, siapa lagi? Siapa lagi mau menceritakan masalahnya nih? Oke, silakan Devi. Kalau saya, Bu, masalah saya tuh saya merasa tertinggal itu loh, Bu, dari teman-teman saya. Saya kalau misalnya lihat kan kawan saya ada sekolah yang lain-lain juga gitu kan, Bu, kayak sekolah yang masih unggul. Nah, pas ketika saya lihat tuh mereka udah apa namanya lomba-lomba, juara, seperti itu kan. Jadi saya merasa saya di sini nggak ada apa-apanya. Jadi saya merasa insecure. Oke, si Devi juga merasa insecure ya. Oke, dua lagi nih, siapa yang mau menceritakan masalahnya? Mungkin jawab Oke, Jawa. saya Bu dari jangan kami Oke, kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Oke, yang terakhir nih Elir. Jadi permasalahan saya akhir-akhir ini, saya susah
Bu mengatur waktu itu. Ya, kadang Bu. Terus gara-gara itu saya nggak bisa buat tugas. Saya kita terus. Ya, sering begadang ya Ida. Nah, oke, Ibu sudah mendengar semua masalah yang Anda rasakan semuanya. Ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Nah, sebelum kita membahas satu masalah pada pertemuan hari ini, kita mau speaking dulu nih, biar lebih konsentrasi dan lebih semangat. Nah, udah siapkan pena? Oke. Sudah siapkan pena semuanya ya? Penanya taruh di meja semuanya. Nah, caranya nih, nanti Ibu bilang sikut, pegang sikutnya. Kalau sakit, pegang perutnya. Kalau sikat, ambil penanya ya. Oke. Tahu, paham? Nah, kita coba percobaan dulu ya. Oke. Sikut. Sikut. Sakit sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Konsentrasi ya. Sikat. Semua kita coba nih ya sekali lagi, tapi kita mau pakai konsentrasi. Bisa? Ibu mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Sakit. Itu Bu, salah. Ya, ulang. Ya, nggak apa-apa. Oke, ulang ya. Sikut. Fokus ya semuanya. Sakit. Sakit. Oke, konsentrasi semuanya ya. Sikut. Sikut. Sakit sikut. Sakit. Oke. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, Anda semua sudah semangat lagi? Terima kasih ya. Nah, tadi kan Anda semua sudah menceritakan masalah yang Anda rasakan semuanya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini, nah masalah siapa nih yang mau kita bahas pada pertemuan minggu ini? Masalah kita Bu. Masalah kita? Ya. Bagi yang lain setuju? Setuju. Jadi ya, hari ini kita akan membahas permasalahan dari Yuvita. Nah, Anda semua jangan takut, nanti kita membahas masalah Anda semua pada minggu-minggu selanjutnya. Oke? Baiklah, hari ini kita akan membahas masalah Yuvita. Yuvita nih boleh nih membahas atau menceritakan masalah yang Yuvita rasakan lebih detail ke teman-temannya dan kepada Ibu. Oke Ibu, jadi teman-teman Ibu, permasalahan yang saya alami itu akhir-akhir ini, dulu kan saya kelas 8 Bu. Jadi dulu kelasnya kayak solid lah, seluruh gitu, nggak ada yang gede gitu, aman aja gitu teman-temanku. Tapi pas naik kelas 9 kan kelasnya di rolling. Nah itu kan pasti ada dari kelas-kelas lain juga Bu. Nah itulah kayak dari itu memulai masalah dari saya Bu, kayak ada cowok-cowok dia itu kayak suka ngedek saya Bu. Berulang kali setiap hari dia ngedek saya tuh, bilang saya tuh kurusan tinggi, kata dia bilang kayak saya kok dia tau kan lah gitu. Tapi bukan dia aja yang ngedek saya Bu, ada juga yang ngajak-ngajak teman-teman di kelas yang lain, sampai saya nangis sekarang pun tengah belajar, orang juga masih ngedek saya Bu. Jadi saya nggak mau belajar karena mereka itu Bu. Nah itu selain dari mereka juga kalau saya ke kantin atau lagi main sama teman berdua bertiga di jalan, ada tuh kayak saya dengar Bu, kakakku ngomong ini buat saya tuh nggak pede Bu gitu, karena dipunit kayak gitu. Nah itulah yang bikin saya apa Bu, jadi kayak saya merasa gimana ya, teman saya juga kayak kalau bisa saya dibully itu mereka bodo amat. Kayak kalau misalnya saya di mereka nggak mau bantu melawan gitu Bu. Jadi saya kayak apa ya, kayak rasa sekolah tuh kayak tertekan gitu. Kadang pernah saya izin berapa hari gitu karena saya nggak mau gitu lagi, karena saya nggak nyaman. Pernah saya
bilang dia pernah kena bullying. Nah, oke. Dari teman-teman semua nih, dari yang telah kita ceritakan hari ini, Ananda semua boleh memberikan tanggapan ataupun saran yang terbaik untuk kita. Oke? Boleh pertanyaan, boleh saran ataupun mau menanggapi masalah yang kita rasakan. Oke? Yang pertama mau edit ya? Oke, silakan edit. Saya mau bertanya sama kita, apakah ada dampak sampai sekarang dari tindakan ini dari budaya teman? Boleh Boleh? ya pendapat sampai sekarang. Jadi apa ini kan tahu lah pada saya kayak mana. Jadi kayak ya itulah kalau sama dia juga karena Oke, Rani. emang sebelumnya pas kita diejek-ejek sama teman-teman itu ada nggak kita melawan itu sama teman-teman yang ejek gitu, atau memang diem aja itu pas diejek? Kita Kadang saya lawan, kadang aku juga nggak lawan gitu, karena gimana ya, dia tuh bawa orang itu, sedangkan saya cuma satu gitu, itu kayak salah saya gitu, karena dia banyak ininya teman-teman yang ada di saya gitu. Oke. Udah Rani? Oke, silakan Aul. Itu sama kita. Itu kan kejadiannya pas sudah kelas 9. Nah, di sini tuh kejadiannya selama 2 semester atau cuma 1 semester aja? Ya sampai tamat, sampai kita setahun itu. Selamat ya. Oke, silakan Devi. Waktu kan berada ya Bu ya. Nah, waktu kita dibully itu, diejek itu, apa teman-teman kita yang lain nggak ada yang berbeda atau yang lain? Enggak, itu dia maju. Karena gimana ya? Bahwa dia itu lebih besar daripada saya di dalam aku itu. Karena dia bawa orang lainnya. Emang orang tuh kayak mereka juga kayak kaya, terus mereka juga cantik gitu. Jadi kayak teman saya tuh jadi minder melawan gitu, takut nanti diejek juga gitu. Oke, silakan Aula. Apakah sebelumnya kita nggak ada ini atau sama guru-guru jurusan atau wali kelasnya kita? Itu pun nggak apa sih, gurunya tahu sendiri kayak waktu itu kan tengah belajar, terus mereka ngejek-ngejek gitu kan, terus ngejek-ngejek sampai saya tuh nangis gitu. Terus kayak ibu yang ngajar tengah ngajar tuh kenapa kok tiba-tiba nangis gitu. Nah di situ saya nggak berani ngomong karena udah kayak gimana ya, udah sesek terus nangis jadi nggak bisa ngomong. Jadi orang lain ceritain kayak gitu, nah itu Bu si aku ngejek si Vita kayak gitu. Jadi nggak ada cerita pun pernah sih pulang ke rumah gitu kan, cerita ke orang tua, cuma nanti kamu bilang ya udah bilang aja ke guru BK nya lapor gitu, tapi nggak berani. Kita nggak belajar. Iya. Oke, siapa lagi nih? Edit, mau bertanya atau mau memberikan saran? Ya. Bukan cerita yang rumah Devi itu. Iya, makasih. Iya. Tanya aja. Tanya sama dia. Iya. Dia Iya, dilanjutkan nanti ya. Tapi mau ngomongin semua kan? Bagaimana perasaan kita kena bully gitu? Gimana perasaannya? Oke. Oke, siapa lagi nih yang mau memberikan pertanyaan kepada kita? Oke, coba silakan. Bagaimana perasaan kita saat dibully, diejek teman-teman? Sedih sih, kayak gimana ya, mereka ngejek terus, terima nggak terima, sambil bilang bagaimana, cerita ke orang tua gimana, cerita ke siapa gitu. Soalnya rasanya sedih, kayak tertekan juga cerita ke siapa gitu. Baiklah, terima kasih kepada Anda semua yang telah memberikan pertanyaan kepada kita. Nah, selanjutnya nih, Anda semua, Ibu harap memberikan beberapa saran atau
menceritakan tentang masalah yang kita rasakan saat ini. Oke, bisa? Satu. Ya, kita mulai dari situ dulu ya. Ya. Kalau menurut saya sih sekarang kita tuh nggak usah dibikin omongan dengan orang lain gitu. Soalnya yang paling dipikir gimana ya diri kita sendiri, orang lain kan cuma melihat aja. Jadi menurut saya ya udah mau mereka ngomongin soal diri kita tuh apa ya udah masuk ke yang mana keluar diri dulu aja gitu. Soalnya ya apa ya, pandangan manusia itu kan enggak apa, selalu ada salah. Kayak kita di mana pun mungkin pandangan sama orang itu salah gitu. Jadi menurut saya ya udah nggak usah diambil itu, walaupun yang kadang kita rasa emang itu yang bagus ya, tapi ya udah sih gitu. Terima kasih kepada aku. Lalu selanjutnya Devi, silakan. Kalau menurut saya Bu, sama sih kayak Aul, nggak usah terlalu diambil hati ini kan emang nyakitin ya kan. Tapi karena kita juga nggak bisa kontrol mulut mereka, ya udah itu mulut kita aja. Misalnya apalagi kalau misalnya kita ini udah usaha mau biar belajar kondisi gitu biar nggak diejek, tapi namanya memang pembawaan kan susah. Jadi ya udah kita berikan adanya aja, gitu. Nggak usah dengerin omongan-omongan orang itu. Oke, terima kasih kepada Devi. Oke, silakan Abda. Kalau menurut saya Bu, ya si sama kayak orang tua pokoknya kita emang nggak bisa menuntut mereka, jadi kita cuma ikut mereka kita aja. Kayak kita tuh percaya diri aja dengan diri kita yang sekarang ini, nggak perlu lalu mendengarkan apa-apa orang lain gitu. Kita berusaha untuk jadi lebih baik aja daripada mereka. Tunjukkan kalau misalnya diri kita itu lebih baik daripada mereka, walaupun mereka memang kita ya kayak sebelah mata gitu. Oke, selanjutnya coba. Oke, terima kasih kepada Abda. Selanjutnya silakan Edit. Terima kasih. Nah, saya akan memberikan saran kita bahwa kita ini untuk memberanikan diri untuk melakukan dulu kita. Karena kalau disimpan-simpan itu bisa nggak sehat untuk kita gitu. Mungkin bisa cerita ke teman dekat dulu atau ke dulu kita. Oke, udah Edit. Iya Bu. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya silakan Rani. Jadi saya memberikan saran kepada kita, saya setuju dengan pendapat yang lain tadi, seperti yang kalau kita diejek itu mungkin karena kita kan nggak bisa mengontrol orang lain ya, apalagi kalau misalnya orang lain pengen mengambilkan kita gitu, jadi kita nggak bisa juga mau, mungkin kita udah berusaha kayak biar mereka nggak ngomongin kita, cuma pasti nggak bakal bisa kan, memang dasarnya mereka nggak suka sama kita gitu kan. Jadi mungkin kita dari situ harus mulai terbiasa kayak ya udah biarin aja mereka ngomong, tapi kita kayak anggap itu angin lewat aja. Terus dan juga yang dibilang sama Edit, karena mungkin kalau dibilang juga nggak sakit hati itu tetap sakit hati kan, karena ya itu sih kita sih merasa insecure juga sama keadaan kita. Siapa sih yang nggak mau jadi orang yang enak dilihat orang lain, nggak diejek-ejek gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah berusaha, tapi kenyataannya itu kan kita nggak bisa berubah gimana-gimana. Jadi mungkin kayak tadi kita harus berani juga cerita ke guru kalau memang itu udah mengganggu aktivitas kita. Kayak tadi kan kita bilang juga kalau misalnya teman-temannya jadinya sampai ke suatu belajar gitu kan, itu kan udah bukan hal yang wajar lagi. Jadi harusnya kayak kalau udah yang sampai mengganggu aktivitas tuh sebaiknya dilapor. Tapi kalau misalnya cuma kayak ngomong kesalahan lain, ya kalau itu dibiarkan sih gak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai kayak misalnya waktu belajar atau sampai yang udah main fisik itu sebaiknya dilapor biar gak sakit mentalnya kita juga, terus itu gak membuat aktivitas kita terganggu. Ini itu aja sih. Oke, cukup lengkap ya dari penyampaian Rani. Terima kasih ya Rani. Nah, terakhir ini silakan Salwa. Kalau saran dari saya Bu sama juga sama teman-teman lain, kalau misalnya kalau diejek itu ya udah kayak masuk di makanan buat anak kiri, nggak harus peduli gitu Bu sama orang-orang. Terus saran juga Bu buat kita kan, tadi kan kita bilang kalau dia nggak berani bilangin sama gurunya, ya sama juga kayak yang tadi Bu, kalau misalnya dalam aktivitas belajar gitu
bilang ke guru gitu Bu. Terus bilang cerita juga ke orang tua Bu apa yang dia rasain, terus gimana dampaknya gitu. Ya, terima kasih kepada semua. Baiklah, terima kasih kepada Ananda semua yang telah memberikan saran maupun tanggapannya terkait masalah yang kita rasakan. Nah, kita betul yang telah disampaikan oleh teman-teman semua tadi, bahwasannya kita tidak perlu mendengarkan apa yang orang lain katakan kepada kita. Karena apa? Tadi betul yang dikatakan Aul, Rani dan teman-teman yang lainnya juga, bahwasannya kalau misalnya orang lain itu ngomong, pasti kita tidak bisa mengatur omongannya gitu. Pasti nanti omongannya itu tidak satu aja gitu, mulut ke mulut itu banyak gitu. Dan juga kita coba berani tadi untuk mengadukan masalah yang kita rasakan ini kepada guru BK. Nah, setelah itu kepada ibu gitu. Nah, jadi kita nggak usah takut gitu untuk menceritakan masalah yang kita rasakan saat ini. Dan juga kita juga boleh bercerita juga kepada orang tua kita apa yang kita rasakan juga gitu. Nggak boleh dipendam sendiri, karena masalah yang dipendam sendiri itu bikin sesak di dada juga gitu. Pasti nanti kita sering overthinking jadinya, sering merasa sedih, menangis. Oke, betul apa itu kita? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, anak-anak semua, setelah kita menjelaskan masalah yang kita rasakan atau menceritakan masalah yang kita rasakan pada konseling kelompok hari ini, bagaimana nih perasaan yang kita rasakan? Merasa lebih lega, terus merasa didengar juga sama teman-teman, kayak mereka merasa lebih peduli gitu kayak sama masalah yang saya alami. Terus saran-saran dari mereka juga bisa jadi solusi untuk saya ke depannya juga Bu. Ya, terima kasih Bita. Baiklah, Anda semua, kita tadi sudah mendengarkan perasaan kita setelah kita menceritakan masalahnya pada konseling kelompok pertemuan hari ini. Nah, Ibu juga nih mau mendengar perasaan Ananda setelah menceritakan masalah kepada Ibu dan melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Oke, Ibu mau mulai dari Zalwa dulu. Silakan Zalwa. Perasaan saya tuh sangat senang mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Teman-teman baru, terus itu Bu, harus kayak ilmu baru. Kalau misalnya kalau orang tuh nggak kayak itulah Bu, bikin orang kayak gigi. Karena kan orang juga sadar gitu Bu, kalau ngejek itu kan kayak bikin sakit hati orang. Jadi itu sih Bu, kedepannya lebih hati-hati lagi kalau buat bercanda. Ya sudah, Pak. Kedua, Selanjutnya silakan. Saya merasa senang Bu mengikuti kegiatan konseling kelompok karena saya juga sebelumnya kan belum pernah mengikuti, jadi saya tahu bahwasanya ada nih kegiatan seperti ini. Saya merasa di sini kita saling mendengarkan, saling sharing gitu. Jadi saya menambah wawasan juga sih Bu dari masalah teman. Ternyata masalah-masalah teman-teman ada yang lebih berat daripada saya. Jadi saya bisa lebih bersyukur sendiri sih Bu. Jadi bisa update diri lagi gitu. Jadi yang lebih baik dan bisa bercerita juga dan share kepada ibu kepada teman-teman. Itu saya jadi senang bukan bercerita. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya silakan. Ini perasaan Ibu selama mengikuti kegiatan konseling kelompok ini merasa gimana ya? Merasa kayak bukan aku aja nih yang punya masalah, ada lagi orang yang punya masalah lebih berat gitu. Nah, di konseling ini kita juga menemukan solusi, kita juga termotivasi dari itu, dari perbuatan seperti bullying Bu. Nah, saya juga senang Bu dengan kegiatan ini kita lebih terbuka dengan teman-teman. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya silakan. Perasaan saya di kelompok ini teman-teman saya senang bisa berteman. Oke, baiklah. Selanjutnya silakan Ananda. Perasaan saya Bu ketika mengikuti konseling kelompok ini tentunya saya senang karena bisa bertemu dengan teman-teman yang beda kelas, dan bisa berkenalan dengan banyak teman gitu Bu. Untuk saja menjadi pengalaman bagi saya karena kan sebelumnya memang belum pernah ikut konseling kelompok gitu Bu. Terus
Ibu. Terus juga untuk antisipasi kedepannya bahwa saya tuh nggak boleh dong nyanyi orang lain gitu, karena pasti mereka tuh kayak takutnya mentalnya kena gitu, bukan BMJ gitu. Ya, oke, selanjutnya silakan. Itu perasaan saya. Ya. Itu karena saya selama ikut konseling kelompok ini, saya merasa ternyata kalau saya cerita sama orang-orang yang tepat gitu, itu tuh nggak masalah gitu, bukannya dijudge, tapi malah dikasih saran, dikasih kembali yang bagus gitu. Terus kayak masalah tadi kan, kayak mungkin sama orang yang kayak gitu itu dianggap sepele gitu kan Bu, tapi ternyata bagi orang yang di EJ itu tuh skip berat gitu. Jadi itu sih pelajaran yang bagus saya juga, kalau aku tuh jagalah kata-katanya gitu, jangan kita berkata sesuai yang kita lihat aja, kita nggak memikirkan perasaan orang lain. Ya sudah ya. Oke, terakhir silakan. Oke, nah. Oke, silakan yang terakhir. Saya setuju sih Bu sama pendapat teman-teman. Yang pertama saya itu senang karena sama teman baru dirasain. Terus kalau menurut saya Bu, kan saya sering lihat tamu di luar, walaupun saya belum kenal, tapi kayak saya tuh melihatnya ya biasa aja gitu. Terus ternyata pas di sana tuh ternyata kita tuh punya masalah yang lumayan agak pikiran. Jadi itu saya mikirnya, oh ternyata aku nggak boleh yang namanya orang yang kayak keluarga biasa itu, kirain dia tuh nggak punya masalah gitu. Ternyata orang yang kita anggap biasa itu tuh, orang yang kita anggap biasa itu ternyata punya masalah yang ya gitu. Oke, terima kasih ya Anda semua telah memberikan perasaannya setelah kita melakukan kegiatan konseling pada hari ini. Baiklah, dan maka berakhirlah sesi kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, sebelumnya pada pertemuan selanjutnya nih Ananda, kita akan membahas masalah siapa nih? Siapa yang mau menyarankan masalahnya siapa dulu? Masalah Devi. Masalah Devi ya. Oke, baik. Masalah Devi tadi tentang Merasa nggak berkembang dan berujungnya semangat. oke, masalah tidak secure tentang kawan gitu ya. Oke, baiklah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah dari Devi. Oke, nah Ibu mau bertanya nih, untuk pertemuan selanjutnya kita lakukan pada hari apa dan jam berapa? Di hari yang sama dan jam sama Bu. Ya, seperti sekarang ya. Dari Kamis Bu ya. Ya, tiap Kamis ya. Baiklah, Ibu harap Ananda semua pada pertemuan selanjutnya bisa semuanya hadir ya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok selanjutnya, dan masalah yang akan kita bahas itu adalah masalah dari Devi. Oke. Baiklah, Ibu sangat berterima kasih kepada Ananda semua telah menceritakan masalah yang Ananda rasakan saat ini kepada Ibu, dan juga telah berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Oke, sebelum kita menutup kegiatan konseling kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa untuk menutupnya? Oke, silakan Elin. Kita berakhir dari kegiatan ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, maka berakhirnya dengan doa tadi, berakhir juga konseling kelompok hari ini. Ibu berterima kasih ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.